Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, an-namimatu wasyatimatu wal hamiyatu finnar la yajtami'na fi sadri mu'minin 'an at-Tabarani. An-namimatu, perbuatan mengadu domba, tunatu, wasyatimatu, dan mencaci maki, cak ngoceh orang, wal hamiyatu, dan sifat angkuh, finnar, mereka semua tadi itu tempatnya di neraka. La yajtami'na, tidaklah akan berkumpul tiga sifat atau tiga perkara tersebut fi sadri mu'minin, di dalam hati-hati orang yang beriman. Al-Tabarani, hadis riwayat dari Imam Tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ada tiga sifat, tiga perkara, yang mana tiga perkara tersebut jika dimiliki oleh seseorang dipastikan orang ini ke neraka. Na'udzubillah. Pertama, an-namimatu, orang seahli mengadu domba. Omongan dari barat ke timur, dari timur ke barat. Terus apa tocukna mendapat omongan dari barat timur dari barat ke barat? Tocukna untuk memutuskan hubungan persaudaraan atau untuk memutuskan tali silaturahmi. Tocukna omongan dari barat ke timur ke barat, terus mempesaan di antara dua orang saling mencintai, saling bersahabat. Engkau tak cuma-cuma keng ngocak apa benda ni? Nur ngomong tak nyaman ke benda. Tak kuat tu keng mendepa, itu ngatu nyaman. Namimah neka tu ngatu neka mendepa omongan sesekira orang sing ngidingaki gelak akan menimbulkan perasaan saya tak nyaman. Neka kocak namimah. Namimah neka dipastikan orang senamam, orang seahli namimah tak bakal masuk surga sekalipun ahli ibadah, ahli zikir, ahli solawat, ahli ngaji, ahli ibadah siang malam, ahli apa sah, keng cuma situng daripada telok ni kan namimah cuma tu orang itu lah kapiamal. Kira-kira mun beda orang atau kar gara-gara diadu domba. Domba ni ngembi. Mun nembi pantas kena ngatu. Mun orang bene domba. Cek tahu bene nembi. Kira-kira mun beda dengan tokar gara-gara ia tu. Napa saya ngatu saya salah? Napa saya tu? Pada salah nah. Oh saya ngatu. Lepas je ya tu ke atau karba, ia mun kentak ya tu. Mun kira orang ni kepada pak omongan ke sambian ngerasain sambian cak ngoceh sambian cam nyacam sambian cat nyacat sambian pada pak ke sambian. Janji dia cuma tu. Tak ngurangin, tak nambahin, aduh punyaan tambahan, tak kira persis, tak kira. Sebab omongan tak kena taker, mun beres kena taker bisa persis. Mun omongan lah punyaan kurang lebih nabonan, bahkan punyaan lebih. Bunyaan pelapan di teking. Ini kan bahaya ni goreng namimah ni. Makin ni kan yang kebiasaan pun. Ngatu guru apa boleh? Ngatu orang biasa be neraka ancam.
Awalnya saya tureng tuan na, saya tu keluarga na, saya tureng tuan na, saya tu guru na. Wah, ya tambah tu cara aja nih kan. Ya. Hindaren napa perbuatan namimah, karena namimah nikah nyak benyan orang si ahli namimah ni nyak benyan anak zina, Pak. Bisa jadi dari anak zina atau pernikahan si tak beres. Nikah mau nikah nah, cuma pernikahan tak beres. Singkat anak nikah ahli namimah. Ajalan dalam kebedaan mendapat omongan dari lauk pakai deje pakai lauk, timur pakai barat pakai timur. Ajalan kena selalu dalam kebedaan ngerosak hubungan orang di antara satu dengan yang lain. Ini kan ngertenger biasa anak zina atau dari hubungan saya tak beres hubungan. Ya, tahu sana ngere orang tu mah tu anak zina berarti aja. Kulit sama ini kebin ilmu ni tak kangkui ngokor orang, kangkui ngokor abad TV. Nah, kedua, wasyati'imatu, yang kedua adalah orang yang sering mencaci atau perbuatannya mencela. Apa boleh saya cacat sahabat? Tak oleh nyacat agama orang lain, karena mun sampean nyacat agama orang lain, agama kudu sampean bakal cacat. Tak oleh nyacat sesembahan orang lain, tak oleh nyacat pangeran orang lain, takut pangeran kudu manjenengan cacat. Ini larangan Al-Qur'an nih kan. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ولا تسبوا الذين wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian semua mencaci yad'una alladzina yad'una min dunillah, mencaci orang yang tidak beribadah kepada Allah. Cecat nyacat orang yang tak nyembah ke Gusti Allah. Ana pemata oleh nyacat orang yang tak nyembah Gusti Allah, fayasubbullah adwan bighairi ilm, maka mereka akan mencaci Tuhan kita Allah. Tapi bukan berarti campur aduk urusan agama ni kah? Agama tetap Islam, campur mun campur rojak nyaman. Campur lontong, campur tahu saya, tapi mun agama saya campur bahaya nih kah? Lana a'maluna walakum a'malukum, cukup sembah apa saya sembah kebaan. Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma ta. Qul ya ayyuhal kafirun la ta'buduna la a'budu ma ta'budun. Orang-orang yang saya kafir, engkau tak nyembah apa saya sembah ben entau saya nyembah tang pangeran saya sembah engkau. Apa boleh nyacat? Wah, pangeran tak genah. Pangeran sampai dia cacat dia lah. Tikal pun saya nyembah betul, saya nyembah are. Mohon sampai bisa ngajak nyembah dekat Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cara mencaci maki Tuhan mereka, bukan dengan cara mencaci maki atau menjelek-jelekkan agama mereka, sehingga agama kul manjenengan prosat coba gara-gara ocaan kul manjenengan saya tak genah. Larangan juga tak oleh nyacat reng tuana, tak oleh mesun reng tuana. Sahabat pun heran, mak bodoh orang nyacat reng tuana, melaknat reng tuana. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna minal akbaril kabair." Sesungguhnya dosa di antara dosa yang paling besar, ayyal'ana ar-rajulu walidayh, seorang anak melaknat kepada kedua orang tuanya. Anak bengal ngelaknat kering tuana, anak bengal mesuin kering tuana. Naudzubillah. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayh? Bagaimana mungkin seorang anak bisa melaknat kedua orang tuanya?
Apakah yang mungkin seorang anak akan mencaci orang tuanya? Mak bisa kati pun apa kak ditoyoro zaman kasa mak. Ya mohon makin ya biasa. Anak mau so kering tua ni kan. Nyacat ke bapak, nyacat ke embun. Banyak zaman sahabat, gawak sahabat. Mak bisa anak nyacat kering tua ya Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Karena mereka mencaci orang tua orang lain, maka orang tuanya pun dicaci oleh mereka. Sampai ngocak de anak noreng. Wah, budun sapa tak gena korbin. Kocak lagi, kakek budun sapa. Korbin bukan sapa. Karena nyacat ke anan karena ringtone orang, maka orang itu lebih kali cacat kia, berarti nyacat abang tibi, nyacat bapak tibi, ngeribon, ngatai atas keng bebo saya kening, ya, abang nyacat bapak orang lain, mesoen ringtone orang lain, tapi tak sadar ringtone tibi kau cek kia. Maaf kalau nanti saya buka kasar, oh setan je. Tak kira ngocak neng tak hebat, tak kira setan sih pada setan lah. Maka orang laki orang bini nyacat ngak nikah haram hukumah. Tak oleh orang laki ngocak panggilan sebisa masake seotabo si mepegel ke aten orang bini. Jurungkong si bini yo lagi jurungkong. Berarti laki nafsa berarti. Berarti ngoceh abang tibi akhir rasa kebun binatang petang je jawab rongkorongan je akhirnya salah kapi sekebun binatang sebut kapi coron je sampai je terus tak bambu sampean mau ngoceh orang berarti sampean ngoceh naben tibi haram hukum mesuin orang. Tak boleh memanggil panggilan orang saya panggil ni ke tak terima haram, tak boleh pak, tak boleh ngelakup orang ni kan. Biasanya abangnya mat gede, mat gatul. Lemun sekira saya panggil ni ke tak seneng, tak boleh memanggil orang dengan panggilan saya tak seneng. Pada bi meso ini kenyamanan, pada bi syatama, pada bi ngocak ini ke berarti. Saya nomor telok. Orang saya cap masuk neraka, naudzubillah. Mun nikatan sana situ dari telok badan yang kaula bancinengan ki naudzubillah. Tore elengaki. Nomor telok wal hamiyatu angko titi ore. Al hamiyatu yakni al hamiyatu al anifatu wal kibru. Kasar orang. EPT sapa ora tak nyapa ora. Yen taren tak muka labur. Angko apa tak boleh angko hamiyah ni nyaman orang sadi sepat angko ngak nikah tak bekal oleh rahmat Gusti Allah monongko enjok sampai kuburan tak nyapa ora waduh hamiyah sampai kiamat engkau tak gelem kelopai hamiyah mun kau le manjenengan tero kempang esapora atu sana pegempang nyepora tulisan orang, pegempang nyepora tulisan orang lain, kesalahan orang lain, supaya kalau mancingan juga gempang sepora dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih lah. Tak usah repot-repot. Hamiyah ni kesepatan orang angko, tongkak, sombong orang nikah, gendeng dengan nikah. Mun tepat neneng uwe cek ke nyapa, muka kaca tak muka kaca, ngebel tah. Deki mula tak andi, mula jatuh boleh, mula miskin boleh, tapi saya siapa? Mau mentepan saja beri oko sama lolo, beri sanal kota malolo. Hamiyah sepat ngak nikah. Lelabanan lah. Kebalik kena sepat dari hamiyah. Orang se dukhuli, grapia tadi orang, kempangan tadi orang, suhulah. Hamiyah ni kecongkak dukhuliyah kempang orang dengan gerapya kempangan tadi orang seporan ayu sendok beun ki ngono ruweng kok kalau pai aduh tidak karo sendok
lakun sekolah yu pereng ayu kita beli aduh di negara pereng lakun ceron akhirnya ada operasi ada kapi ya cek langganan mau bener orang katanya pola negara kembangan lah yang cemi malu lepas tak beli anu seporan engkau andi encem ada utang ruang kelopai oh iya utang boleh seporan kok kelopai utang boleh waktu kelangganan akhirnya kurang lebih hamiyah ni ke sifat orang-orang tak iman ke Gusti Allah. Sebab kenapa? Sifat telok ni kalau la yajtami'ana fi sadri mu'minin. Sifat telok ni ke tak bekal apolong ning dalam situng aten orang yang beriman dengan Allah. Contoh, gelas nika esena enoman. Cuy, yang mau campur secap-cap racun ada manfaatnya. Karena situng betul tak mungkin beda dua eseh. Mau es campur nyaman. Mau es campur saya es dawet pun nyaman masa es campur. Cuma enomannya kayak campur racun. Bene sesendok mau sodu sendok bene. Segelas mau secap-cap. Sebenarnya juga dalam hati orang yang beriman tak bekal apolong apapun yang telok sifatnya salah situng pun tak pernah. Tak mungkin. Muncan nyanyi na reng mangken satu rumah ada dua cinta tak mungkin ya satu hati tak bisa sebungko boleh sereng gini dua atau karma lo tak ke sereng tak ketemu di payah habis yang ngancam kok mereka nama makro mapolong ni kan benembik dia ia mau nembik mapolong tak apa mau orang tak kena mapolong bahkan makro hukum Kanjeng Nabi tak pernah rasana satu rumah ni ke beda dua istri tak pernah. Mesti Kanjeng Nabi mio saya kelaban cara yundi sampai saya keluar berarti dia senyanding Kanjeng Nabi untuk mios mun saumpamana iya siapa saya gelem apa sabi Rasulullah jadi mun beda orang gak mau gagal saya kanan saya tua saya kacer saya ngode ini justru tak bagus nih kan benih seneka cara menunjukkan harmonis ni benih seneka tak harus di depan umum untuk menunjukkan ke para guru-guru ni kan tak pernah foto bisa bine dan kundang tak pernah dan kadang ni ada kamera nato dan kudang lembung pun nempel. Benih sini kering harmonis ni kan. Sehingga kadang termasuk Al Habib Umar bin Hafid ni kan. Ketika datang ke bandara, Habib Umar ni keluar kada di rombongan deki. Hababah ni keluar di budi. Bila pun sepe ada orang tapi baru keluar. Menghindari kamera-kamera, menghindari kerumunan-kerumunan orang laki. Begitu luar biasa. Apa tak harmonis? Oh luar biasa. Ada rumah tangga yang harmonis keluarga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nak ni kecaraan para guru, para ulama ni ke benih pas lom tulungun jodoh orang. Aduh apa dia? Benih sini ke untuk menunjukkan keharmonisan ni ke. Bagaimana rumah tangga ni ke icitaki sehingga baiti jannati rumahku adalah surgaku. Sehingga mampu meredam ketika orang laki gila emosi luar masuk ke compok reda emosinya pekil pada luar panas pada luar masuk celep dan kadang-kadang luar panas masuk ke buku jenenas panas ya tapi sok-sok harmonis waduh patang tulang benih senika ya jadi tak mungkin di dalam hati neka hati orang yang beriman boleh dua eseh namimah nomor dua kipaneka syatimah mesoen nomor telok hamiyah angko jadi orang telok neka pengaruh ke iman ketika orang neka menjaga lisan tak mesoen orang maka berarti imannya ketelak ketika orang neka menjaga lisan tak tunga tu orang tak nemimah berarti iman orang itu yang mapan ketika orang neka kempangan ke orang lain tadi sifat congkak tadi sifat kasar ke orang maka nujual kicik iman kena penuh dengan kelembutan. Nah, telok sifat neka, telok perkara neka adalah finnar dan Kanjeng Nabi. Neraka telok ni mah. Neraka kapi telok neka. Tokang tumatu, tokang mesoen, congkak atau bangko jadi orang. Neka debu Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terpukul jadi ilmu yang manfaat. Terpukul kolman dengan cewaki dari sifat namimah cewaki dari sifat syatimah mesoe cek ngal-bengal meso ulama cek ngal-bengal meso para habaib cek ngal-bengal meso para kiai para guru cek ngal-bengal meso saya rabai
Karena mau sampai bengal mesun berarti pun beda tante-tantena orang tidak masuk neraka. Apa boleh mesun ring tuan? Tak boleh mesun pangeran orang lain, tak boleh mesun agama orang lain, tak boleh mesun ring tuan orang lain karena mau kelaban carangan ni kak. Pangeran pun sampai juga ne mesun ring tua kalau mencintai juga ne mesun. Mulai mesun ring tuan lah, yelah. Nah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ini boneka jadi sifat angko hamiyah. Sifat hamiyah angko enggak. Na'udzubillah subhanahu waduh. Ya, nikah hamiyah angko. Ini benar sifat orang seiman ya nikah. Ya, betul moga itu masih manfaat. Betul moga kunci dengan selamat dunia akhirat. Ngiring penyakit perlu nikah, penyakit iman nikah, namimah, syadimah, hamiyah, duatu, mesoen, angko, toreh, elangin, belajar supaya iman ini betul-betul buto, tak luang, iman murni, iman dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin.